어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Halo teman-teman, di sini saya akan menjabarkan tentang penyebaran data. Penyebaran data sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada range atau jangkauan, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga ragam variansi, dan yang keempat simpangan baku. Langsung saja pada penerapan atau contohnya, penyebaran data bergolong. Diketahui sebuah data dengan 5 kelas interval. Di kelas pertama ada 19 sampai 23 dengan frekuensi 6. Di kelas kedua ada 24 sampai 28 dengan frekuensi 2. Di kelas ketiga ada 29 sampai 33 dengan frekuensi 3. Di kelas keempat ada 34 sampai 38 dengan frekuensi 4. Di kelas kelima ada 39 sampai 43 dengan frekuensi 7. Nah, dari data tersebut dipertanyakan atau ditanyakan range atau jangkauannya, simpangan rata-rata, ragam variansi, dan simpangan baku. Yang pertama ada range-nya. Range atau jangkauan. Range atau jangkauan. Range atau jangkauan bisa kita tentukan menggunakan rumus jangkauan sama dengan XI max dikurang XI min. XI ini adalah nilai tengah. Nilai tengah sendiri dapat kita cari menggunakan rumus batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, batas atas di kelas pertama itu kan 19, dan batas atas di kelas kedua adalah 23. Kita jumlahkan 19 ditambah 23 dibagi 2. 19 ditambah 23 sama dengan 42, kemudian dibagi 2 sama dengan 21. 24 ditambah 28 sama dengan 52, kemudian dibagi 2 sama dengan 26. Di kelas ketiga, 29 tambah 33 sama dengan 62. 62 dibagi 2 sama dengan 31. Di kelas keempat, 34 tambah 38 sama dengan 72. 72 dibagi 2 sama dengan 36. Nah, di kelas kelima, 39 tambah 43 sama dengan 82. 82 kemudian dibagi 2 sama dengan 41. Kemudian kita mencari sigma FI-nya. Sigma FI ini jumlah dari keseluruhan frekuensinya. Nah, kita jumlahi seluruh frekuensi yang ada. Setelah dijumlahkan, hasilnya sama dengan 21. Nah, kemudian kita kembali lagi ke rumus jangkauan. Jangkauan tadi kan X max dikurang X min kan. Nah, di sini X max-nya adalah X maksimalnya ada 41. Jadi tulis 41 dikurang X minimal sama dengan 21. Kita tulis di sini. 41 dikurang 21 kan sama dengan 20. Nah, jadi kita sudah bisa menemukan jangkauannya. Pertanyaan yang kedua itu adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Rumus simpangan rata-rata sendiri adalah SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi sigma FI. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata ternyata kita harus menentukan nilai mutlak XI dikurang X bar. Nah, untuk menentukan XI dikurang X bar, kita terlebih dulu mencari X barnya. X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Berarti kita harus mencari sigma FI-XI-nya. Sebelum kita mencari sigma FI-XI, maka kita harus mengalihkan dulu FI dengan XI, FI dengan XI. Nah, kita kalikan. 6 dikali 21 itu sama dengan 129. 2 dikali 26 sama dengan 52. 3 dikali 31 sama dengan 93. 4 kali 36 sama dengan 144. 7 kali 41 sama dengan 287. Nah, setelah didapatkan FI dikali XI, maka kita jumlahkan. Sigma FXI sama dengan 705. Kemudian kita mencari X barnya. Nah, X bar tadi kan dari sigma FXI, sedangkan sigma FXI sudah ditemukan, yaitu 705. 705 kemudian dibagi dengan sigma FI. Sigma FI-nya tadi juga ditemukan, yaitu 21. Nah, tinggal dibagi 705 dibagi 21 sama dengan 32,04. Setelah ditemukan X barnya, maka kita mencari nilai mutlak XI dikurang X bar. XI-nya sudah ditemukan kan, karena ini nilai mutlak. X bar kan 32, XI-nya kan misalnya 21. Tentu pasti hasilnya bakal minus kan, karena ini nilai mutlak, maka dia tetap dipositifkan. Nah, 21 dikurang 32,04 sama dengan minus 11,04. Karena tadi nilai mutlak, maka tetap ditulis positif. Nah, yang kedua ada 26 dikurang 32,04. Hasilnya sama dengan 6,04. Nah, yang ketiga ada 31 dikurang 32,04. Hasilnya sama dengan 1,04. Nah, yang keempat ada 36 dikurang 32,04. 36 dikurang 32,4 sama dengan 3,96. Yang kelima ada 41 dikurang 32,04 sama dengan 8,96. Setelah kita temukan
nilai mutlak XI dikurang X bar, maka kita mencari sigma FI dikali XI dikurang X bar. Nah, kita kalikan berarti nilai mutlak XI dikurang X bar tadi, kita kalikan dengan frekuensinya. 11,04 dikali 6 itu sama dengan 66,24. 6,04 dikali 2 sama dengan 12,08. 1,04 dikali 3 sama dengan 3,12. 3,96 dikali 4 sama dengan 3,96 dikali 4 sama dengan 15,84. 8,96 dikali 7 sama dengan 62,72. Sekarang kita menentukan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Untuk menentukan sigma ini kita menjumlahkan seluruhnya seperti tadi. Nah, setelah dijumlahkan ternyata hasilnya 160. Sudah kita temukan teman-teman. Maka kita kembali ke rumus. Nah, sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar tadi kita temukan yaitu 160, sedangkan sigma FI-nya udah ditemukan juga yaitu 21. 160 dibagi 21 itu sama dengan 7,61. Nah, kita sudah menemukan simpangan rata-ratanya. Selanjutnya kita cari ragam variansinya. Ragam variansi. Untuk mencari ragam variansi, kita dapat menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar. Kalau tadi menggunakan nilai mutlak, maka di ragam variansi dikuadratkan. Sigma FI. Nah, kita bisa mencari ragam variansi dengan rumus ini. Nah, untuk mengerjakan ini, kita harus mencari XI dikurang X bar yang dikuadratkan. Karena tadi kita sudah menemukan XI dikurang X bar, maka tinggal kita kuadratkan saja. 11,04 dikuadratkan itu menjadi 121,88. 6,04 dikuadratkan menjadi 36,48. 1,04 dikuadratkan menjadi 1,08. 3,96 dikuadratkan menjadi 15,68. 8,96 dikuadratkan menjadi 80,28. Nah, sudah ditemukan telah XI dikurang X bar kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari XI dikurang X bar kuadrat dikalikan dengan frekuensinya. Jadi 121,88 dikalikan dengan frekuensinya 6. Hasilnya adalah 731,28. 36,48 dikali dengan 2 sama dengan 72,96. 1,08 dikali 3 sama dengan 3,24. 15,68 dikali 4 sama dengan 62,72. 80,28 dikali 7 sama dengan 561,96. Nah, selanjutnya kita harus mencari sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Kita jumlahkan seluruhnya. Setelah dijumlahkan ternyata hasilnya 1432,16. Nah, karena sudah ditemukan langsung saja kita ke rumus. Sigma FI XI kuadrat tadi kan sudah kita temukan yaitu 1432,16 dibagi sigma FI yaitu 21. Nah, maka hasil akhirnya adalah 68,19. Nah, yang terakhir kita mencari simpangan baku. Simpangan baku. Nah, rumus simpangan baku sendiri sama dengan simpangan baku sama dengan akar dari ragam variansi. Jadi karena ragam variansinya sudah kita ketahui yaitu 68,19, maka tinggal masukkan saja simpangan baku sama dengan akar dari 68,19. Nah, akar dari 68,19 yaitu 8,25. Nah, maka kita sudah bisa menemukan ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.